di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan suatu hadis dari kitab Bukhari Muslim yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, semua yang datang daripada Allah dari segala hukumnya atas lidah nabinya. Jadi yang datang daripada Allah itu yang ada di dunia ini dari segala hukum yang ada di muka bumi ini diturunkan oleh Allah melalui lidah Nabi. Melalui lidah Nabi. Maka lidah Nabi itulah menjadi pedoman manusia hidup di muka bumi ini yang diambil daripada wahyu Allah. Maka kita harus taatilah. Ada berapa hukum yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad itu? Ada 10 perkara. Yang 5 yaitu hukum yang pada ilmu fikih. Yang 5 lagi hukum yang ada pada usul fikih. Yang 5 hukum yang ada pada ilmu fikih. Yang 5 lagi hukum yang ada di ilmu usul fikih. Di dalam ilmu fikih itu yang 5 adalah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sunnah, haram, makruh, mubah. Di dalam usul fikih ada 5 juga hukumnya, yaitu sebab, syarat, soheh, makni, dan pasid. Ada 5 juga untuk menyempurnakan fikih tadi itu. Jadi semua hukum yang diperbuat oleh manusia yang di dalam agama, terlebih-lebih agama Islam, yaitu 10 perkara. Yang pertama Allah kasih pada manusia itu hukum wajib. Hukum wajib. Wajib dikerjakan diberi pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan diberi pahala, ditinggalkan tiada berdosa. Kalau haram dikerjakan dosa, ditinggalkan diberi pahala. Kalau makruh dikerjakan tiada dosa, ditinggalkan diberi pahala. Kalau mubah dikerjakan dan tidak dikerjakan tetap nggak ada apa-apanya, nggak ada imbalannya, nggak ada hukumnya, artinya mubah. Jadi yang pertama hukum wajib yang wajib kita kenal. Banyak sekarang ini orang yang mengatakan hukum wajib hanya satu bahagian, sehingga kehidupan agamanya di masyarakat pincang, bersalah-salahan. Karena hanya satu mengenal hukum wajib, akhirnya bersalah-salahan. Sementara diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad, hukum wajib itu ada 3. Ada 3, yaitu yang pertama wajib akli, wajib berakal. Yang kedua wajib adi, wajib bermasyarakat, yaitu adat. Yang ketiga wajib syar'i, yaitu wajib yang ada pada hukum syara, yaitu agama Islam. Jadi banyak orang mana hanya satu, yaitu wajib syar'i. Wajib syar'i itu ada pada ilmu fikih. Ilmu fikih. Tapi wajib adi dan wajib akli itu ada pada hukum usul fikih. Ini kira-kira nyambung nggak ini? Ya. Nyambung ya, usul fikih ya. Jadi yang pertama wajib kita kerjakan ketiga-tiganya sekaligus kita kerjakan. Nggak boleh satu-satu. Nggak perlu hablumminanas. Yang penting hablumillah. Dari mana dapat hukumnya itu? Ya, mana tuh? Karena nggak akan sempurna ilmu fikihnya kalau nggak ada usul fikih yang dikaji. Ya. Nggak akan sempurna yaitu hukum syaratnya kalau tidak dibarengi hukum adatnya. Contoh begini contoh. Sholat hukumnya
Hukum syara apa hukum adat? Sholat. Hukum syara. Ini contoh. Wudhu hukum adat apa hukum syara? Wudhu. Hukum adat. Hukum adat. Jadi kalau sholat itu nggak wudhu, kira-kira macam mana? Nggak sah. Nggak sah kan? Kalau bersuci, nah itu hukum daripada syarak untuk mengerjakan sholat. Menjadi budaya pada masyarakat. Kalau mau sholat wudhu dulu. Kenapa kok nggak sah sholatnya? Karena diwajibkan bersuci, kan begitu. Nah, itu sebagian kecil contohnya. Jadi hukum akli ini, wajib akli ini harus kita kerjakan dari mulai lahir sampai saat matinya. Itu perintah Nabi. Ya. Diwajibkan untuk ilmu, baik laki-laki ataupun perempuan, dari ayunan sampai ke liang lah. Kenapa diwajibkan untuk ilmu? Karena berakal. Kalau nggak berakal wajib enggak? Nah, ini namanya wajib akli. Wajib adi. Ada contoh yang lebih jelas lagi. Cara bermasyarakat. Ya. Nah, kita ambil contoh lingkungan kita, mungkin nanti kita dikenai oleh orang yang lain. Kita ambil contoh yaitu orang yang dimuliakan di dunia ini, yang dijunjung besar oleh umat Islam, yaitu Nabi Muhammad. Dia mengerjakan wajib adi, bermasyarakat. Ya. Dia seseorang yang maksum, yang luar biasa. Dia masih bermasyarakat. Contohnya apa? Dia tiap pagi, dikisahkan di hadisnya itu, tiap pagi menyuapi orang tua yang beragama Yahudi, orangnya buta. Itu wajib apa? Wajib adi, wajib adat, bermasyarakat. Seorang nabi yang suci tiap hari kerja sendiri, menyuapi, ngasih makan, yaitu orang buta yang beragama Yahudi, bukan agama Islam. Agama Islam itu wajar, ya, agama Yahudi. Bahkan orang itu yang memusuhi Nabi, tapi dia tetap kerjakan sampai akhir hayat dia. Karena dia itu mengerjakan hukum wajib adi, wajib bermasyarakat. Kalau masyarakat itu agamanya apa, orangnya apa, kita wajib yaitu menanam kasih sayang terhadap masyarakat. Itu namanya wajib adi. Sekarang kan enggak begitu. Sekarang itu, karena dia yakin pada wajib syar'i, yaitu wajib syar'i tadi, dia memusuhi orang di depan rumahnya yang beragama lain. Bermusuhan sampai enggak akur. Sementara Nabi Muhammad enggak pernah musuhi orang yang beragama lain ketika mereka tadi itu baik pada dirinya. Karena Nabi Muhammad itu menjalankan wajib adi, wajib adat, yaitu bermasyarakat. Akhlak itu wajib apa? Wajib adat. Orang yang nggak berakhlak nggak punya adat, namanya itu kalau orang Jawa bilang. Wajib adat. Jadi berakhlak baik itulah di masyarakat, itu kewajiban pada kita untuk menyempurnakan, yaitu agama kita. Karena syar'i kalau nggak diiringi dengan adi nggak sempurna. Ya sholatnya taat, jadi imam di depan, kan? Jadi imam di depan, bacaannya fasih, tapi tiap hari gaduh sama tetangganya. Kenapa? Karena benci nengok tetangganya. Benci itu sifat siapa? Sifat setan yang bersarang pada kolbu manusia. Jadi ketika manusia tadi itu disarangi dengan sifat setan kolbunya, maka lahirlah sifat-sifat yang kurang baik bermasyarakatnya. Sehingga dia itu sama masyarakat itu nggak akur, nggak ada sifat kasih sayangnya. Taat syariatnya, sholatnya taat, pokoknya taat, tapi kolbunya masih kotor karena adatnya kurang. Jadi kalau bahasa
dalilnya, bahasa umpamanya, adat itu diumpamakan oleh alam semesta, yaitu buah jambu yang ingin menghasilkan baik rasa dan apanya dan bentuk dan kualitasnya, maka si punya pohon jambu itu mengadakan yaitu meracun hama yang merusak buah jambu. Jadi adat itu racun hama yang merusak hati manusia. Adat itu. Maka orang yang dibilang nggak punya adat luar biasa itu. Andai kata kiai nggak punya adat tuh, udah penghinaan betul itu kan begitu. Jadi adat tadi itu untuk menyempurnakan syarak. Karena syarak tadi itu kalau nggak diiringi dengan bermasyarakat yang baik, kasih sayang yang baik, maka syarak tadi itu masih gantung kualitasnya. Karena kesucian daripada dirinya belum sempurna. Hari yang lalu pernah kakek buka tentang masalah rukun suci, toharo. Itu ada 4 ya. Pertama najis, kedua hadas kecil, ketiga hadas besar, keempat hadas yang tersembunyi, yang ada dalam hati manusia. Yang keempat hadas, kotoran. Jadi ketika orang ahli sholat, ahli ibadah, dia menjalankan wajib syar'i tadi, tapi dia itu masih hatinya kotor karena dia menjalankan yaitu wajib adi, maka sholatnya tadi masih gantung. Apa kata Imam Nawawi? Layak balillahu sholatan bil ghairi toharo. Tidak diterima Allah sholatnya jika tidak ada suci daripada hadas. Ini ajaran kita waktu kecil dulu ini kan begitu. Jadi kesucian hari tadi itu diiringi dengan budaya. Nampak sekali manusia tadi di dunia ini kalau kotor hatinya pasti bermasyarakatnya itu kurang bagus. Itu ciri khasnya. Tapi ketika hatinya bagus, bersih daripada kotoran setan yang timbulnya hanya kasih sayang pada hatinya, pasti bermasyarakatnya bagus. Walaupun orang itu merugikan kita sehari-harinya, tapi dia tetap sayang kepadanya. Walaupun orang itu membenci kita sehari-harinya, tapi orang yang suci tadi itu tetap sayang kepadanya. Siapa contohnya? Yaitu Nabi Muhammad. Ketika menyuapi orang Yahudi, karena Yahudi itu buta, dia cerita. Dia selalu membenci Muhammad. Nggak tahu yang nyuapi itu Nabi Muhammad sendiri. Tapi dia itu nggak benci pada orang yang disuapi tadi itu. Walaupun selalu maki-maki. Andai kata kita tahu-tahu kita nyuapi orang buta makan, terus orang itu maki-maki kita, pasti tangan kita langsung mukul kepala itu jeguk, karena dia bilang, kowe itu loh keimangan malangnya aku kan begitu. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu, karena Nabi Muhammad itu menjalankan yaitu 3 wajib yang pertama kali diturunkan oleh Allah pada manusia, yaitu wajib akli, wajib adi, dan wajib syar'i. Jadi wajib syar'i itu contohnya seperti sholat itu wajib syar'i, seperti puasa wajib syar'i, itu wajib syar'i. Tiap-tiap ibadah agama itu yang jatuh hukum wajib namanya wajib syar'i, wajib syara'. Tapi ketika budaya-budaya tingkah laku manusia yang menciptakan kedamaian lingkungannya, itu namanya wajib adi. Termasuk apa? Kalau ada syariat yang dijatuhkan hukum wajib adi seperti wirid. Apa pahalanya wirid coba? Tahu nggak? Kalau pahala baca Quran ada, ya kan? Kata apa Nabi, 1 huruf 10 kebajikan, 10 kebaikan. Jadi wirid itu baca Quran, baca Yasin. Jadi pahala wirid yang saya tanya, apa pahalanya? Keuntungannya akur lingkungannya, kumpul bersama-sama satu lorong, baca Quran bersama-sama sehingga nggak ada saling membenci. Datang wirid, salaman keliling, dan begitu nampak kerukunannya. Nampak sekali andai kata orang itu membenci seorang, ketika datang salaman dilompati satu orang, tandanya nggak akur, kan begitu. Nama nyata wajib adi tadi itu.
itulah wirid itu wajib adi. Memang dia di dalam hukum syarak tapi wajibnya wajib adi. Kalau di dalam hukum syarak namanya sunnah, nggak wajib. Tapi dalam hukum apa adat namanya wajib adat bermasyarakat. Jadi jangan mentang-mentang kamu orang suci, orang yang taat beragama, nggak perlu bertetangga. Nanti sama Allah itu sendirian. Nanti di kuburan sendirian, goblok kamu kuburan sendirian. Apa kamu nggak pernah baca talqin di kuburan? Waktu orang dibacakan talqin di makam itu, ditanya wama ihwanuka, kan begitu, man robuka, wama dinuka, wama imamuka, wama ihwanuka, wama kiblatuka, kan itu kan bacaannya. Berarti di kuburan saja butuh dengan sahabat, teman. Lah kita masih hidup di dunia nggak perlu berteman, karena di kuburan sendiri. Lah kalau sini ngapain ditalqinkan? Kalau di kuburan itu sendiri, ngapain dibacakan talqin? Berarti yang akan stres, yang baca talqin ini stres. Kan begitu. Kalau ditanya wama ihwanuka, siapa saudaramu, udah tahu sendirian kan begitu kan. Memang orang yang masuk akal itu namanya sendirian. Jadi dalam ilmu ma'rifatullah orang mati itu nggak sendirian. Yang dulu mati nanti jumpa itu. Kan orang mati kan nggak satu kan, banyak udahan kan. Orang lahir satu apa banyak? Waktu lahir sendirian kan. Waktu masuk ke alam dunia banyak kawannya. Waktu mati sendirian masuk alam barzah banyak kawannya. Contohnya omong kasarnya di pinggir sungai sana kuburan itu jejer kok. Enggak sendirian macam Raja Mentaling sana enggak sendirian itu kan. Enggak ada kawannya. Kan begitu. Jadi kita wajib mengerjakan wajib adi, wajib akli, wajib syar'i. Sekaligus kita kerjakan di masyarakat ini agar syariat kita itu sempurna, budaya kita itu sempurna, dan kita makin cerdas pemalah pikirnya, makin bijak perbuatannya. Kalau kita mau melaksanakan wajib tadi itu, maka nggak satu wajib. Kebanyakan masyarakat sekarang ini hanya satu wajib, hukum wajib, yaitu wajib syar'i seperti sholat dan itu. Tapi kenyataannya dalam ilmu fikih ada 3. Ya kalau orang percaya dibukalah kitab fikihnya Imam Nawawi, namanya kitabnya Perukunan. Dan buka lagi kitabnya Usul Fikihnya Imam Nawawi, imam yang diyakini oleh bangsa Indonesia ini dari mazhab Syafi'i, kan begitu. Itu baru satu ya hukum wajib ya. Habis wajib tadi apa sunnah kan, sunnah. Jadi satu aja kita perbuat kewajiban kita. Andai kata kamu berakal, tuntutlah ilmu, jangan putus. Jangan putus sampai kamu hak meninggalnya. Kata Nabi Muhammad, ilmu bukan di kertas, tapi dalam dada orang-orang berilmu. Jadi nut ilmu nggak bisa di kertas, nggak bisa di buku-buku, nggak bisa kita nggak bisa. Nggak perlu punya guru, yang penting kita ada untuk kitab-kitab udah banyak sekarang ini. Andai kata bisa, kan, wajib akli untuk ilmu ini pakai kertas. Para universitas, fakultas, perguruan tinggi, bahkan dari TK sampai SD itu nggak pakai guru, nggak pakai dosen. Udah beli aja kamu kitab perdokteran, kamu pahami belajar, bisa nggak? Nggak bisa. Andai kata bisa pun tamat pun nggak dapat, yaitu sepaat ijazahnya. Ya. Coba andai kamu itu ambil kitab kedokteran, kan? Kamu pelajari sampai selama 4 tahun, paseh hebat. Lalu kamu buka kedokteran, buka rumah sakit, kamu ngaku dokter. Datang mereka kamu ditangkap, pasti dikatakan dokter palsu. Walaupun tahu dia segalanya. Karena nggak ada izinnya. Tapi kalau ada dosennya, ada gurunya, pasti dapat ijazah. Walaupun agak goblok, dia tetap sah dikatakan dokter karena ada ijazahnya. Gitu juga nuntut ilmu agama. Jangan gampang, penting ada bukunya kok.
Sembahyang sekarang gampang, nengok HP, sembahyang udah bisa, udah dicontohkan. Yang tanggung jawab nanti siapa? Pahala-pahala yang didapatkan dari sholatnya itu yang tanggung jawab siapa? Kalau nggak ada walinya. Itu wajib akli, begitu cara kerjanya. Wajib adi, budaya masyarakat. Jadi nanti kalau kita melihat di lingkungan kita, di daerah kita, ada orang-orang tak beragama tapi nggak sama tetangganya, berarti dia itu nggak menjalankan wajib adi. Berarti ilmu fikihnya itu belum sempurna, belum betul, kan begitu. Karena wajib ada 3. Jadi sunnah ada berapa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sunnah ada berapa? Ada 3 juga. 3. Kalau kita ambil daripada yaitu kitab-kitab hadis, sunnah itu hanya terbagi 3, yaitu sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takliriyah. Sunnah kauliyah disunahkan oleh umat Islam, perkataannya seperti perkataan Nabi Muhammad yang nggak pernah bohong, harus jujur, harus sopan. Maka ada ajaran dari orang-orang Jawa disuruh berbudi bahasa. Kalau dari Islam namanya sunnah kauliyah. Gitu. Jadi bahasa kita kalau nggak berbudi, kalau nggak ada budayanya tadi, wajib adi tadi, kalau nggak berbudi, itu walaupun Qur'annya kamu bacakan sama orang lain dengan cara gentak-gentak mereka, nggak terima yang dengarkan. Walaupun itu firman-Nya Allah. Maka ada istilah daripada orang-orang qori tadi itu, kalau baca Quran yaitu pakai tajwid biar indah didengarkannya. Jadi kalau kamu bacakan Al-Quran sama tetangga kamu harus pakai berbudi bahasa biar dia bisa nerima. Ada jangan macam tetangga kita sembahyang percuma nembak tembok. Sembahyang memang bagus, tapi karena bahasanya begitu, aja jengkel tetangganya. Iya, nyembah tembok kan kena sembahyang sendirian. Lah kamu berjamaah nyembah pantat katanya gitu. Orang makmum dia kan, pantatnya imamnya disembah-sembah, disungkemi dia apa kan begitu. Kan aneh gara-gara nggak berbudi bahasa. Maka sunnah kauliyah tadi itu yaitu wajib kita perbuat agar sunnah-sunnah mendapat pahala. Nanti banyak orang yang berbuat sunnah tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena nggak ngikuti prosedur hukum yang ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui lidah nabinya. Kalau bahasa Quran namanya tajwid, kalau bahasa penyampaian namanya budi bahasa. Kalau tajwid dipandang, kalau panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan. Kalau bahasa lagu namanya apa itu? Nada. Kalau bahasa musik namanya nada. Kalau bahasa lagu namanya ya cengkok ya. Cengkok harus punya cengkok sehingga dengarkan tuh enak kali. Musik pun kalau nggak nadanya kurang pas ya nggak enak. Ya. Musik rock disetel kuat-kuat pada orang sakit gigi. Nyambung nggak? Udah waduh sakit gigi, waduh setel pula sama anaknya musik rock. Tung. Semua dibanting lah speakernya sama yang sakit gigi. Nggak cocok. Kan begitu kan? Jadi kalau sakit gigi musik apa? Ya musik-musik keroncong. Lah gitu cepat sama ngerintihnya sakit giginya. Musik-musik keroncong kan begitu. Jangan musik rock yang dangdut gitu. Gila kira-kira gambarannya sunnah tadi itu sunnah kauliyah. Jadi yang kedua namanya sunnah fi'liyah, perbuatan. Jadi menolong orang sana sini tadi itu sunnah fi'liyah. Itu menyambung pada wajib adi tadi, adat, menolong tetangganya, kesusahan kita tolong, ya, bermasyarakat dengan baik itu namanya sunnah fi'liyah. Jangan sholatnya sunnahnya taat dari pagi sampai sore, tetangganya mau mati pun dibiarkan. Ini banyak terjadi macam gitu. Anggar ibadah, merasa hebat,
tetangganya sudah mengatakan mau mati, nggak makan 1 hari dibiarkan. Sementara Nabi Muhammad mengajari sunnah fi'liyah tadi itu perbuatan Nabi yang dicontohkan. Itu karena menyangkut sunnah dan wajib tadi nggak berpisah, nggak apa. Setiap mengerjakan wajib pasti nggak ada dengan sunnah. Wajib adi dengan sunnah fi'liyah, kan begitu. Nah, fi'liyah. Seperti yang tadi itu kan menolong orang lain, seperti mengerjakan sholat. Nah, itu sunnah fi'liyah dalam ilmu sunnahnya. Ada perbuatan-perbuatan yang diperbuat Nabi, kita contoh. Nah, sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah takliriyah. Sunnah yang mengikut. Nabi nggak pernah ngerjakan sesuatu, tapi sahabat Nabi ngerjakan sesuatu dan Nabi benarkan. Jadi benarkan. Itu namanya sunnah takliriyah. Apa contohnya? Sampai sekarang kakek cari hadisnya, Nabi itu nggak pernah azan. Jadi kata orang sebelah sana, kalau nggak diperbuat Nabi kita perbuat, namanya beda itu dolala itu neraka. Tengah apa pernah kamu cari hadis Nabi itu azan? Nggak pernah. Siapa yang pertama kali azan? Bilal bin Rabah. Ketika mereka tadi berbondong-bondong mau naik haji ke Mekah, ya bersama Nabi Muhammad, lalu benar-benar naik ke bukit, dia tuh nyeru orang dengan cara begitu. Itulah jangan sekarang namanya azan. Lalu Nabi benarkan. Dikatakan sunnah takliriyah. Seperti sholat, yaitu wudhu. Sholat wudhu, itu Nabi nggak pernah ngerjakan. Siapa yang pertama ngerjakan? Yaitu Bilal bin Rabah juga. Lalu Nabi tanya, ya Bilal, kamu sholat apa? 2 rakaat itu. Sholat wudhu. Oh, itu benar ya Bilal. Benarkan Nabi. Setiap yang nggak diperbuat oleh Nabi, tapi Nabi itu benarkan, namanya sunnah takliriyah. Maka ada 3 sunnah ya. Sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takliriyah. Kalau wajib tadi ada 3. Wajib akli, wajib adi, dan wajib syar'i. Waktu Isya udah sampai ya, udah azan, maka kayak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.